Salve, Shalom Aleichem. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara-saudara terkasih. Saya cukup terkejut, surprise dengan respon umatku dimanapun Anda berada atas video yang saya upload tadi malam. Saya upload sekitar jam 10 lewat waktu Manokwari, tapi hingga pagi ini jam 6 lewat ini video itu sudah ditonton 51.000, sekian, dan sudah dikomen 370 sekian, dan sudah dibagikan 280 sekian, sudah like sekitar 3.000 lebih. Itu respon yang luar biasa. Nah, pagi ini saya ingin membagikan renungan singkat terkait dengan bacaan suci hari ini. Cocok sekali dengan konteks yang sedang kita gumuli, dengan peristiwa yang terjadi minggu malam yang membuat saya kemarin membuat video. Bacaan hari ini, bacaan Injil, Yesus menjanjikan Roh Kudus. Dan apa yang dijanjikan oleh Yesus nyata, jelas, kasat mata di bacaan pertama. Kisah para Rasul mengisahkan pengalaman mistik spiritual yang dialami oleh Paulus dan teman-teman ketika mereka masuk ke kota Filipi mewartakan Kristus yang bangkit. Orang Filipi bangkit memberontak melawan mereka, mengoyakkan pakaian mereka, dan memasukkan mereka ke dalam penjara, dan menyuruh kepala penjara memasukkan mereka di penjara yang paling tengah. Tangan diborgol, kaki dipasung, dalam keadaan tidak bisa bergerak. Mereka dimasukkan ke dalam ruang penjara yang paling gelap. Namun apa yang terjadi selanjutnya? Tengah malam mereka berdoa kusuk dan menyanyikan pujian. Jawaban Tuhan dahsyat. Nah, ini yang saya maksudkan dengan apa yang dijanjikan oleh Kristus nyata, real, sungguh terjadi. Jawaban Tuhan ialah terjadi gempa bumi lokal yang dahsyat. Nah, ini mengingatkan kita sekaligus akan peristiwa mujizat yang terjadi di Kairo, Mesir, terkait dengan gereja Simon de Tourne, gereja sampah yang sekarang di Bukit Katam. Gempa yang kemudian memindahkan gunung Bukit Katam itu. Nah, dalam konteks para rasul, ketika mereka berdoa dan menyanyikan pujian, terjadi gempa besar, sendi-sendi penjara goyang, dan kemudian seluruh pintu penjara terbuka sendiri. Dan apa yang terjadi dengan rantai yang memborgol mereka terlepas satu demi satu, pasung yang mengikat kaki mereka pun terlepas satu demi satu, tanpa ada yang membukanya. Nah, ketika menyaksikan peristiwa itu, kepala penjara ketakutan dan menghunus pedang hendak membunuh diri. Dia menyangka bahwa Paulus dan teman-teman sudah melarikan diri. Tetapi Paulus dengan berani dan gentleman mengatakan, "Jangan engkau membunuh dirimu, kami ada di sini." Lalu ketika menyaksikan peristiwa itu, kepala penjara mengiring Paulus dan teman-teman keluar dan mengajukan pertanyaan, "Apa yang harus kuperbuat supaya aku selamat?" Paulus mengatakan kepada dia, "Percayalah kepada Yesus Kristus yang telah bangkit. Dialah jalan, kebenaran, dan hidup yang akan menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga kepala penjara bersama seisi rumahnya dibaptis dalam nama Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, tadi malam di ujung video saya katakan begini, biarkan Tuhan yang berperkara, biarkan Tuhan yang menunjukkan kerahiman, kedahsyatan, dan kekuasaan melawan kelaliman, melawan diskriminasi, melawan siapapun yang berusaha menganiaya murid-muridnya, anak-anaknya. Dan saya menyaksikan sendiri di TikTok, di Facebook,
di YouTube video-video sejak kejadian minggu malam sampai dengan terakhir tadi pagi saya masih menonton reaksi orang di Jakarta, di sekitar Tangerang. Luar biasa. Mendesak dan memaksa kepolisian untuk segera menangkap dan mengadili pelaku. Reaksi itu bukan hanya dari kalangan Katolik, juga saudara-saudara muslimin dan muslimat, kaum Islam juga datang. Terpukul dan malu dengan peristiwa itu. Dan bagi saya, ini jawaban Tuhan atas apa yang saya katakan dalam video tadi malam. Biarkan Tuhan yang berperkara. Nah, saudari dan saudara, terkait dengan peristiwa gempa sudah terlalu banyak kesaksian iman di balik peristiwa-peristiwa itu. Saya tidak perlu menyebutkan. Tapi yang nyata mujizat adalah tentang peristiwa gempa yang dialami ketika para rasul dimasukkan ke dalam penjara sesuai dengan bacaan hari ini. Dan peristiwa gempa ketika orang Kristiani di Mesir hendak dibunuh, hendak diusir kalau mereka tidak bisa memindahkan gunung yang ada di belakang istana saat itu, pada zaman Khalifah siapa. Tetapi dengan doa dan puasa, hanya dengan berulang-ulang menyebutkan Kyrie eleison sampai 400 kali, disebutan yang ke-400, gempa lokal terjadi dan gunung pindah. So, for God not be impossible. Untuk umat Kristiani dimanapun Anda berada, teristimewa, yang mengalami korban penganiayaan, penyerangan ketika berdoa rosario di Pamulang, Tangerang Selatan, serahkanlah semuanya kepada Tuhan dan kepada Bunda Maria. Dahsyat kuasa Tuhan, jangan takut. Semoga iman kita semakin militan, semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh dan semakin solid, semakin bersatu, dan semakin berani menyuarakan kebenaran, melawan setiap kelaliman, setiap penindasan dan diskriminasi yang terjadi di Republik ini. Selamat menjalankan doa rosario. Tuhan pasti akan menyertai kita. Roh Kudus akan membimbing dan menuntun kita, dan Bunda Tersuci Maria akan bersama kita. Apapun tantangannya, jangan mundur, tetap teguh dalam imanmu. Sekali lagi, terima kasih kepada teman-teman yang memberi respon, tanggapan positif, dan membagikan video saya dengan luar biasa. Saya sangat kaget ketika bangun tadi pagi melihat video itu. Wow, surprise untuk saya, dan saya sangat terkejut dengan itu. Itu artinya Tuhan sedang berperkara. Marilah kita menyerahkan seluruh hidup kita dan negara ini ke dalam kasih dan kerahiman Tuhan. Semoga Ia memulihkannya, mengampuni pelaku, dan memulihkan keadaan. Biarkan semua yang hidup di atas negara ini mengalami damai, sukacita, dan kebahagiaan. Bagi kami orang Katolik, kami sungguh menghidupi apa yang dikatakan oleh salah satu pejuang kemerdekaan Indonesia, Monsinyur Sugio Pranoto. 100% Katolik, 100% Indonesia. Pro Ecclesia et Patria, demi gereja dan tanah air. Kami ingin mendedikasikan seluruh hidup kami demi kedamaian, kesejahteraan di Republik ini. Wassalam, Tuhan memberkati kita semua. Selamat pagi. Dan untuk umat Kristiani, saya memberkati Anda. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara-saudara, teman-teman yang imannya saat ini diuji, mengalami gangguan, diteguhkan, dikuatkan, dan dimurnikan oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.